Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita. Mari kita buka di dalam kitab Matai atau Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Kitab Matai atau kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20, demikianlah bunyinya. Dan setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesua menanyai para muridnya dengan berkata, "Sebagai anak manusia, orang menyebut siapakah aku?" Dan mereka berkata, di satu pihak Yohanes Pembaptis, di pihak lain Elia, di pihak lain lagi Yeremia atau salah satu dari para nabi. Dia berkata kepada mereka, "Dan kamu menyebut siapakah aku ini?" Dan seraya menanggapi, Simon Kefa berkata, "Engkaulah Hamasia, putra Elohim yang hidup." Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab daging dan darah tidak menyingkapkan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di Samayim. Dan aku pun berkata kepadamu, bahwa engkau adalah Kefa, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan Samayim, dan apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di Samayim, dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di Samayim." Kemudian dia memberi perintah kepada para muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yesua sang Mesias. Sampai di sini pembacaan kita, saudara. Apabila kita merenungkan dari ayat firman Tuhan ini, maka kita menemukan di situ bahwa yang ditanyakan oleh Yesua itu berkaitan dengan identitas. Karena ternyata pada zaman Yesua pun banyak orang yang tidak paham siapa sih sebetulnya beliau ini. Nah, di sini saya akan menyoroti saudara bahwa ketidakfahaman seseorang maka akan memunculkan sebuah pengajaran-pengajaran yang sangat berbeda. Dari sejak dulu Tuhan selalu ingin menunjukkan identitas diri. Saya akan bacakan di dalam kitab Shemot pasal 5 ayat 2 juga dikatakan, "Namun Fir'aun berkata, siapakah Yahweh itu? Sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi. Aku tidak mengenal Yahweh, dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi." Sekali lagi di sini, Fir'aun berusaha untuk menghapus identitas Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara membayangkan bahwa seorang pencuri personal identification number atau yang disebut dengan PIN itu berarti tindak kejahatan, saudara. Baik itu PIN ATM atau kredit card atau menghack jaringan sosial, maka itu dianggap kriminal. Sekali lagi, jikalau seseorang mengambil identitas atau mengaburkan identitas, menghapus identitas, itu sama saja tindakan kriminal. Dan tindakan ini akan membawa seseorang masuk pada jalur hukum, saudara. Kalau kita perhatikan, identitas Tuhan itu dikaburkan oleh manusia. Bahkan yang lebih aneh lagi,
Jikalau kita memperhatikan ajaran-ajaran dalam dunia kekristenan maupun Katolik pada umumnya, maka tokoh-tokoh utama yang ada di dalam kitab suci kita seolah diklaim menjadi milik mereka. Saya ambil satu contoh saja, Maria. Maria ini menjadi sebuah tokoh sentral dalam dunia Katolik. Maria ini adalah ibunya Yesua secara daging. Orang Katolik mengklaim bahwa Maria itu adalah milik mereka, dan bahkan yang lebih celaka lagi, ada yang menganggap Maria itu beragama Katolik. Kemudian kita melihat identitas yang lain, yaitu Yohanes atau Yohanan, yang adalah seorang pembaptis. Maka diklaim oleh dunia kekristenan bahwa Yohanes adalah seorang Kristen aliran baptis. Ada juga Simon Kefa. Mereka ada yang mengklaim bahwa Simon Kefa atau Petrus adalah paus pertama, dengan alasan bahwa saat Yesua bertanya, "Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau." Sampai ditanya 3 kali. Lalu Yesua berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, oleh kelompok tertentu, Kefa itu dianggap sebagai paus pertama. Kemudian ada lagi yang mengklaim bahwa Perjanjian Baru atau Brit Hadasa itu adalah identik dengan Roma, identik dengan Yunani. Bahkan Yesua sendiri dianggap sebagai seorang pendiri agama baru, yaitu Kristen Perjanjian Baru. Ada juga yang mengklaim bahwa Saul atau Rabi Saul atau Paulus itu adalah pendiri kekristenan. Ini sama saja mengaburkan identitas seseorang. Sehingga di dunia ini banyak sekali aliran tertentu dalam dunia kekristenan, saudara. Itu sebabnya identitas itu tidak boleh diubah, tidak boleh pula dikaburkan. Karena jikalau identitas itu sudah kabur, maka hasilnya pun akan berubah. Sampai-sampai kekristenan itu tidak lagi berwajah Yahudi, tetapi kekristenan berwajah Yunani. Apa yang tadi saya katakan Maria atau Miriam, saudara, di dalam kitab suci dia adalah seorang Yahudi asli, dan leluhurnya kalau ditelusuri sampai pada Raja Daud. Dan Miriam itu bukan pemeluk Katolik, tetapi dia adalah pemeluk Yudaism. Identitasnya jelas, saudara. Kemudian kita lihat Yohanan. Yohanan juga orang Yahudi asli. Ayahnya bernama Zakaria, adalah seorang imam dari suku Lewi, dan dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga Lewi, bukan seorang Kristen aliran baptis, tetapi juga pemeluk Yudaism. Dia setara dengan nabi-nabi lain. Kita lihat identitas Simon Kefa atau Rasul Petrus, adalah seorang Yahudi asli, bukan paus pertama dari Roma Katolik. Dia punya istri juga pemeluk Yudaism. Jadi kalau dikatakan Petrus itu paus pertama, itu jelas salah, karena Petrus atau Kefa itu juga punya istri, sementara institusi Katolik pimpinannya tidak punya istri, saudara. Dia jomblo semuanya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa identitas seseorang tidak boleh dikaburkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga melihat hal yang keempat, yaitu Perjanjian Baru.
Perjanjian baru tidak pernah bernuansa Yunani, apalagi kalau diklaim menjadi milik Roma. Itu jelas salah, karena perjanjian baru atau Brit Hadasa tidak pernah terjadi di tanah Roma, melainkan di Eretz Israel atau tanah orang Yahudi atau tanah Israel. Kemudian tokoh sentral kita yaitu Yesua. Yesua adalah seorang rabi dalam lingkungan Yudaism. Bahkan ketika Yesua berkata di dalam kitab Yohanan pasal 13 ayat 13 dikatakan, "Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar bahwa akulah dia." Nah, ayat ini memang terjadi distorsi, saudara. Ketika Yesua berkata, "Engkau menyebut aku guru dan Tuhan," kata guru itu menjadi distorsi karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau Yesua mengucapkan dalam teks berbahasa Ibrani, kata guru di situ ditulis dengan kata moreh. Moreh itu adalah guru Torah. Jadi tidak mungkin Yesua keluar dari Torah, karena dia adalah moreh, dia seorang guru Torah. Tapi kalau Torahnya diambil jadi guru saja, ya jadi kabur, saudara. Guru apa? Guru tari, guru silat, guru gambar, atau guru apa? Masih banyak sekali, saudara. Tetapi kalau orang berkata moreh, pikiran seseorang langsung tahu, oh moreh itu berarti guru Torah. Sama seperti ketika saya berkata ustadz, orang segera akan tahu itu dari kelompok Islam. Kalau saya berkata bante, orang segera tahu itu pendeta agama Buddha. Jadi dari penyebutan yang benar akan membawa hasil yang benar. Tetapi ketika penyebutan itu salah, apalagi identitasnya itu dihapus, wah itu jadi salah terus, saudara. Sama seperti Bapa Yahweh juga tidak ingin namanya itu dihapus dari atas muka bumi ini. Yesua juga bertanya kepada muridnya agar jelas orang menyebut dia itu siapa, siapa yang akan dituju. Itu harus jelas, saudara. Jangan pakai jurus pokoknya, wah itu repot kalau begitu. Sekali lagi, Yesua adalah seorang rabi dalam lingkungan Yudaism. Dia juga tidak pernah mendirikan kristenisasi, karena dia bertumbuh di kalangan Yudaism dan dia memelihara hari Sabat. Jadi Yesua kalau ibadah, ibadahnya di hari Sabat, saudara. Kekristenan ini sudah mengubah dengan ibadah di hari Minggu. Saya bukan anti dengan ibadah Minggu, kita juga masih ibadah Minggu. Tetapi ibadah Sabat tidak boleh dihilangkan. Tetapi gereja-gereja Kristen pada umumnya, mereka menghilangkan hari Sabat. Identitas Sabat pun dilenyapkan dari atas muka bumi ini. Nah, kita harus ngerti betul, saudara. Karena ini menyangkut iman kita. Orang beribadah hari Minggu, silahkan. Hari Senin, Selasa, Rabu, bahkan sepanjang minggu orang beribadah itu pun baik, silahkan. Semakin banyak kita berurusan dengan Tuhan, semakin baik. Semakin banyak kita memuliakan dan menyembah Tuhan, semakin baik. Tetapi yang satu ini tidak boleh dihapus, yaitu ibadah Sabat. Karena Yesua identitasnya adalah seorang Yudaism dan beribadah di hari Sabat. Bahkan dia juga merayakan 7 hari raya. Kitab suci menulis dia tunduk pada Torah sampai pada titik nafas yang penghabisan. Saudara bisa lihat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Begitu juga kalau kita lihat identitas Rabi Saul atau Rasul Paulus, saudara.
Dia adalah seorang rabi, anak didik Gamaliel, yang seorang pemimpin majelis besar Sanhedrin. Dia dari kelompok Farisi. Dan Rabi Saul juga pemeluk Yudaism. Dia tidak pernah mendirikan sekte baru. Apapun dia tetap ada dalam jalur frameworknya Yahudi. Kalau kita baca di dalam kitab Maases Lihim pasal 24 ayat 13 dan 14, saya bacakan untuk saudara. Mereka pun tidak mampu membuktikan tentang apa yang sekarang mereka menuduhkannya kepadaku. Namun aku mengakui hal ini kepadamu, bahwa sesuai dengan jalan yang mereka sebut sekte, demikianlah aku beribadah kepada Elohim leluhurku dengan mempercayai semua yang telah tertulis di dalam Torah dan para nabi. Jelas sekali ayat ini, saudara, bahwa Rabi Saul itu pemeluk Yudaism dan dia tunduk pada Torah. Tapi kok bisa kepelintir dalam dunia Kristen, seolah-olah Paulus itu anti Torah. Ini sangat membingungkan, saudara. Siapa sebetulnya biang keladi dari penghilang identitas ini? Sekali lagi tadi saya katakan, siapapun yang menggantikan identitas, menghapus identitas, itu jalur hukumnya adalah kriminal yang harus masuk penjara. Coba saja saudara hilangkan PIN seseorang, ya, personal identification number, hapus, saudara pasti kena hukum. Tetapi anehnya, identitasnya Tuhan kok dihapus, saudara. Bahkan tokoh-tokoh sentral yang ada di dalam kitab suci pun menjadi kabur. Ini sebuah persoalan yang pelik sebetulnya, yang harus diluruskan di akhir zaman ini. Sebab kalau tidak, maka dunia iman kita akan carut-marut dan kacau. Kenapa Islam itu mengambil satu sikap? Mereka tidak boleh mengubah apapun. Karena kalau mengubah, yang terjadi seperti dunia Kristen. Makanya saya sebagai seorang gembala, saya punya kewajiban untuk kembali meluruskan kehidupan teologi dalam dunia Kristen yang carut-marut dan salah. Bahkan sampai muncul teologi Tritunggal. Bukankah Tritunggal ini nuansanya adalah paganisme, nuansanya dunia kelenik, saudara. Kalau kita mempercayai Tritunggal, lalu apa bedanya dengan Trimurti? Sama-sama pribadinya berbeda. Di dalam iman kita kepada Bapa Yahweh, dia itu Ehad, dia itu Esa, dia itu tunggal. Namanya Maha Kuasa, dia bisa berubah menjadi apapun, bahkan bisa menjadi 1 miliar fenomena pun dia sanggup. Namanya saja Maha Kuasa. Tidak mungkin begitu dia mengubah menjadi fenomena yang lain berarti pribadinya lain. Tidak, pribadinya tetap satu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat sekarang ini betul-betul terjadi penghapusan identitas asli mereka semua. Nah, saya katakan bahwa hal ini merupakan malpraktek yang sedang terjadi, yang berarti saya menyebutnya dengan istilah replacement theology atau teologi pengganti, melenyapkan identitas asli orang-orang Yahudi ini, baik Yesua, baik Simon Kefa, Rabi Saul. Makanya pada saat ini
kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki satu prinsip, saudara. Jangan kita mengikuti apa dari dulu sudah seperti itu. Sekali lagi pagi ini saya berbicara khusus tentang identitas. Identitas itu menunjukkan pribadi seseorang. Identitas juga akan menunjukkan kedudukan seseorang. Tapi kalau identitas itu sudah terhapus, maka yang muncul adalah banyak penafsiran-penafsiran yang jelas tidak tepat. Saudaraku yang terkasih, masalah identitas ini penting. Dan bahkan Yesua memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Di dalam kitab Yohanan pasal 4 ayat 22 sampai 26, saya bacakan untuk saudara. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Perhatikan kata kenal, perhatikan kata keselamatan berasal dari orang Yahudi. Namun waktunya sedang tiba, dan itu adalah sekarang, manakala penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Wanita itu berkata kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Hamasia sedang datang pada waktu Dia datang, dan Dia akan memberitakan kepada kami segala sesuatu. Yesua berkata kepadanya, akulah Dia yang sedang berbicara kepadamu. Sangat jelas, saudara. Yesua tidak akan mengaburkan identitasnya. Manusia-manusia yang ada di sekitarnya inilah yang mengaburkan identitas itu sendiri. Makanya di sini Yesua katakan, selagi Dia berperan sebagai manusia, Dia katakan, kami menyembah apa yang telah kami kenal. Perhatikan kata kenal di situ. Masalah identitas ini masih terus bergulir, dan saya yakin tidak akan habis-habisnya perguliran masalah identitas ini. Di sisi lain, orang berusaha untuk menghambat agar identitas Tuhan itu kabur, bahkan diganti dengan identitas yang merupakan notabene adalah musuhnya Tuhan sendiri, yaitu si setan. Sangat memprihatinkan orang-orang yang berteologi tinggi, bahkan mereka yang sekolah Alkitab katanya, mereka sampai tidak bisa memahami sebuah kebenaran yang sangat mendasar. Itu sangat memprihatinkan dan sangat mengerikan sekali, saudara. Sebab salah kita menyebut identitas, arahnya pun salah. Tetapi sayang sekali dunia Kristen mengubahnya dengan lebih smooth, lebih halus, dengan berkata, Tuhan itu kan tahu hati manusia. Jadi nggak usah ribut masalah nama, nggak usah ribut masalah pengajaran ini dan itu. Tuhan itu tahu kok isi hati manusia. Lucu sekali, saudara. Kemahakuasaan Tuhan, kebesaran kasih-Nya itu dipelintir, sehingga orang berkata, nggak apa-apalah kita berbuat dosa juga, Tuhan Maha Pengampun. Nanti aja kalau sudah mau mati kita tinggal berkata, Tuhan ampunilah saya, selesai. Itu kan memelintir sebetulnya, saudara. Sehingga tidak ada lagi ketegasan di dalam sebuah ajaran kepercayaan. Saya sangat suka dengan pola Ibrani, pola Yudaism.
Pola Yudaism itu kalau sudah begitu ya begitu, nggak bisa dirubah. Beda dengan dunia Kristen, saudara. Dunia Kristen mengubah dengan dalih Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu panjang sabar. Nah ini jadi berubah semua, saudara. Mereka tidak pernah memperhatikan bahwa Tuhan itu juga Tuhan yang tegas. Coba saja saudara perhatikan, Mose itu memimpin bangsa Israel itu 40 tahun lamanya. Sepak terjangnya sedemikian luar biasa. Dia bahkan disebut orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Dengan penuh kesabaran dia bimbing bangsa Israel. Tapi faktanya Mose tidak sampai masuk ke Kanaan. Itu tanda ketegasan Tuhan. Saat Tuhan berfirman dan tidak dilakukan, maka ternyata ketegasan Tuhan itu juga berlaku bagi Mose. Tuhan tidak toleran. Apalagi kita, orang goyim, siapa kita? Orang luar kok mau mengatur tata caranya orang Yudaism. Ini sesuatu yang aneh. Ikutin saja imannya orang Yahudi, saudara. Ketika mereka mengimani Yahweh sebagai Tuhan, ikutin saja dia. Polanya pun perlu kita ikutin. Orang Yahudi itu strength. Dia betul-betul kuat di dalam dia mengikuti ajarannya. Coba saudara perhatikan, berapa kali orang Yahudi mau dihapus dari muka bumi ini. Dan yang paling parah saat penghapusan orang Yahudi itu ada pada rezimnya Hitler. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhannya. Beda dengan orang Kristen, mungkin beda juga dengan kita ya. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang cukup berat, kita langsung meninggalkan Tuhan, padahal itu tidak menyangkut masalah nyawa. Tapi kita dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Nah oleh sebab itu di renungan Sabat pada pagi ini saudara, memiliki satu inti. Ketika kita mengetahui identitas yang tepat tentang siapa itu Tuhan, bagaimana kemahakuasaannya, maka kita akan memiliki kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Tetapi ketika kita sudah melihat Tuhan yang kabur identitasnya, Tuhan yang katanya berbahasa Yunani, Tuhan yang katanya makan babi. Ada loh saudara, seorang pendeta yang mengatakan bahwa mereka menyebutnya Yesus, katanya Yesus juga makan babi. Ini jelas pendeta yang terlalu bodoh saudara. Dia tidak tahu siapa Yeshua itu, yang namanya sebenarnya adalah Yeshua. Dari namanya saja sudah kabur. Semua dibikin kabur saudara, identitasnya tidak jelas. Nah disinilah kita diberi pencerahan oleh Tuhan untuk memperjelas identitas Tuhan itu. Dia bukan bernama Yesus, tetapi dia bernama Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach adalah seorang penganut Torah, karena dia adalah guru Torah, bukan pemakan babi seperti orang-orang goyim pada umumnya saudara. Kalau Yeshua makan babi, tidak mungkin dia punya pengikut. Inilah yang seharusnya kita benar-benar berpegang teguh. Apalagi kalau mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang rasul yang menghapuskan Torah. Tadi sangat jelas sekali bahwa dia mempercayai apa yang telah tertulis di dalam Torah. Tadi kan kita sudah baca di dalam Maseslihim atau Kisah Rasul pasal 24 ayat 13 dan 14.
Pagi ini saudara-saudara, biarlah apa yang saya sampaikan ini akan memperjelas identitas Tuhan yang sesungguhnya. Baik itu tentang hari ibadahnya. Makanya saya bersyukur kalau sekarang bank itu tutup hari Sabat, saudara. Bank itu tutup hari Sabat. Sabat itu mulai dimunculkan keluar oleh kelompok umum secara universal. Kalau dulu kan tidak. Dulu hari Sabtu masuk. Tapi sekarang instansi-instansi tertentu itu hari Sabtu libur. Itu tanda bahwa ada satu energi untuk memulihkan segalanya. Sekali lagi saya katakan bahwa saudara ibadah hari Minggu pun tidak salah. Hari Senin tidak salah. Bahkan setiap hari saudara ibadah akan lebih baik. Tetapi Sabat tidak boleh dihilangkan. Identitas Sabat pun sudah hilang saat ini. Nah, ini tugas Bapak Ibu Saudara untuk memberitahukan kepada teman-teman yang lain, ajak supaya mereka bisa ibadah Sabat seperti pagi ini. Saya bersyukur selama beberapa waktu ini Kehilat kita dikunjungi oleh banyak orang dari luar kota, bahkan dari banyak negara. Dan mereka semua cukup kagum dengan ibadah Sabat kita di sini. Karena rata-rata jam 5 pagi orang masih pada tidur. Tapi saudara sudah bisa datang ke tempat ini. Dari tempat-tempat yang jauh, saudara bisa beribadah di Sabat pukul 5 pagi. Itu tidak gampang. Dan mereka rata-rata katakan, wah jarang ada ibadah jam 5 pagi dihadiri begitu banyak. Nah, saya ingin saudara ajak lagi banyak teman-teman untuk bisa datang ibadah Sabat. Amin. Sehingga tergenapilah apa yang kitab suci tulis, kuduskanlah hari Sabat. Dan pagi ini saya yakin Tuhan sangat memberikan apresiasi untuk kehadiran saudara. Dan saya percaya Bapa Yahweh senantiasa memberkati hidup saudara. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.